pilihan ganda, esai atau seperti apa, nomor soal berapa. Nah, ini yang perlu kita buat kisi-kisi. Nah, ini banyak sekali, Anda nanti bisa dilihat ya. Ini kan lebih kepada contoh-contohnya ya, yang dimaksudnya autentik. Ada penilaian unjuk kerja itu seperti apa, ada penugasan ya, penilaian produk, tes tertulis, penilaian portofolio ya, bentuk dan jenis dari portofolio kerja, portofolio dokumentasi ya, portofolio tampilan. Nah, jadi banyak sekali. Nah, ini nih kita baru ketemu nih. Ya. Penilaian acuan patokan. Nah, ini kita terakhir bahas dulu yang evaluasi tentang ini. Penilaian acuan patokan. Jadi PAP lebih menitik beratkan kepada apa yang dapat dilakukan oleh siswa. Tidak membandingkan kemampuan siswa dengan teman sekelasnya, melainkan dengan suatu kriteria yang spesifik. Jadi tidak dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Ya sudah ditentukan patokannya tadi ya. Minimal 75 ya sudah. 75 di bawah itu ya berarti tidak lulus. Karena tidak dibandingkan, beda dengan normatif. Jadi ada dua cara yang dapat ditempuh dalam penilaian acuan patokan, ya, membandingkan skor mentah yang diperoleh siswa dengan skor ideal. Tadi skor idealnya kan minimal 75. Kita bandingkan, ya, sama dengan atau lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, misalkan ini ya, skor ideal 100. Ya, siswa A mempunyai skor 85. Jadi nilai siswa A adalah 8,5. Ini menggunakan skor di 100 ya. Nah, ini banyak ya, Anda mau menggunakan, sekarang ini jarang ya, 8,5 jarang, tapi 85 tidak menggunakan satuan 0 skala 0 sampai 10. Kemudian untuk di perkuliahan menggunakan indeks prestasi kumulatif IPK. Jadi dibagi ada A, B, C, dan D. Nah, jadi rata-ratakan skor idealnya itu 4. Ya. Maka ada yang IPK 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini langkah-langkahnya, rumus-rumusnya banyak cara ya, sebenarnya banyak cara. Nah, ini penilaian acuan normatif. Jadi, skor siswa dengan cara membandingkan hasil belajarnya dengan hasil belajar siswa lain dalam satu kelas. Jadi Anda tidak dibandingkan dengan kelas yang lain, tapi di kelas ini saja. Ya. Nah, terus mencari skor tertinggi dan skor terendah, mencari rentang, mencari interval, dan sebagainya. Nah, jadi nantinya didapatlah ya nilai yang sesuai. Nah, ini normatif. Memang lebih ribet ya, secara statistik tidak sesimpel dengan penilaian acuan patokan, tapi ya yang memungkinkan normatif ya, sehingga dalam menilai itu siswa yang lebih baik gitu kan ya, lebih baik. Kalau misalkan patokan ya kelemahannya karena tidak dibandingkan dengan yang lain, hanya dibandingkan dengan nilai apa tadi namanya, nilai ideal ya, sehingga sulit ya untuk mencapainya. Nah, rata-rata ini. Jadi bisa jadi ini kelas B dengan kelas A nilainya itu beda. Ya, tetapi nilai akhir bisa sama. Ya, nilai akhirnya bisa sama, A, B, C ya. A min, B plus, B min. Nah, kalau nilai akhir sama, tetapi dalam perhitungannya bisa jadi berbeda. Tergantung dari skor tertinggi dan terendahnya. Oke, sampai sini Anda bisa pahami ya antara penilaian acuan normatif dan patokan. Wah, ini banyak ya. Maksudnya
contoh-contoh ini semuanya hampir contoh karena jadi ada 55 slide karena adalah semuanya contoh. Ini bisa Anda pelajari secara mandiri kalau contoh-contohnya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, silakan. Bapak izin Ya, silakan. Rina. Iya Pak. Buat terkait yang tadi penilaian normatif Pak. Kan tadi tuh berarti ada aspek lainnya gitu ya selain nilai dari hasil tes atau semacamnya gitu. Seperti keaktifan, sikap dan lainnya. Kalau dibandingkan kayak misalkan Pak kalau di apa ya? Kayak di paling banyaknya yang mana gitu Pak? Kira-kira kayak perbandingan antara nilai tes, misalkan kayak nilai tes sama di nilai sikap ini tuh apakah sebanding atau nilai tes dulu yang dihitung, terus kalau kurang ditambahin nilai sikap, atau kayak gimana Pak? Oke, ya. Nah, jadi kalau sikap tadi itu kita amati selama proses pembelajaran. Jadi akan di akhir. Ya. Nah, tentu ada penilaiannya ini menggunakan kalau misalkan guru-guru PAUD ya. Nah, itu hampir semuanya penilaiannya sikap, tidak ada tes. Nah, kalau di kita ada sikapnya jadi hasil pengamatan. Nah, jadi misalkan begini. Tapi kita harus membuat dulu rubriknya. Contoh, mahasiswa yang aktif, tidak pernah alfa, ya, rajin mengerjakan tugas, itu dalam kategori A. Ya, mahasiswa yang kurang aktif, kurang aktif dalam proses perkuliahan, kemudian tugas mengumpulkan, alfa maksimal 3B. Mahasiswa yang kurang aktif, kemudian tugas semua mengumpulkan, alfa lebih dari 3, ini C. Nah, lalu kita tentukan skornya berapa. Yang A misalkan 20, yang B-nya 15, yang C-nya 5. Nah, dari hasil penilaian tadi, ya, hasil dari tes, kita tambahkan tuh nilai sikap. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, kalau sekarang tuh banyak ya, kalau di perguruan tinggi tidak ya. Jadi bagaimana mencampurkan itu? Ya, kalau tambah-tambahan itu pasti ada lah. Ya, pasti ada. Tetapi kalau dengan normatif, karena dibandingkan antara nilai tertinggi dan nilai terendah, jadi akan sesuai gitu. Jadi walaupun tadi tidak ditambahkan dengan nilai sikap, pasti sesuai. Ya, pasti sesuai. Nah, tadi kasusnya, jadi walaupun tesnya dia bagus, sikapnya, tapi kan itu hasil dari mengamati. Ya, jadi walaupun dia ya pas-pasan gitu, tetapi memang tidak bisa merubah itu sikapnya. Ya, akhirnya saya mau tidak mau saya berikan nilai yang rendah. Ya, tapi alhamdulillah di perkuliahan yang lainnya itu tidak terjadi lagi. Ya, ketika dijelaskan seperti itu. Oke. Ya, jadi hasil mengamati selama proses. Contoh begini, yang paling mudah gitu kan ya, wah ini aktif nih. Nah, itu dicirian tuh. Ya, yang aktif. Karena yang mudah itu adalah melihat yang aktif dan yang kalau misalkan tatap muka ya, melihat yang aktif dengan melihat yang tidak aktif. Nah, kalau di tatap muka itu bisa terlihat ya, ini yang aktif, ini yang tidak aktif. Tapi kalau online saya bingung melihatnya, mana yang aktif, mana yang tidak. Ya, maka ada istilah apa namanya? Ghosting ya. Yang mudah-mudahan di sini nggak ada yang ghosting ya. Karena sulit untuk menilai sikapnya. Ya.
Oke, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi Pak yang di kurikulum Merdeka kan untuk tes itu guru ya yang membuat soalnya. Sedangkan kalau guru perseorangan itu kan biasanya Pak ada guru yang memberikan soal itu hot dan ada juga yang biasa saja. Sedangkan kalau begitu itu kan mempengaruhi nanti kan nilai siswanya juga. Dan SMA itu masih ada SNPTN yang berdasarkan nilai rapor. Nah itu bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak. Ya, artinya gurunya harus bagus. Ya kan? Agar sesuai dengan standar, artinya gurunya harus bagus. Harus bisa membuat soal. Ya, jadi tidak ada yang guru misalkan kemampuannya berbeda dalam membuat soal, ya tidak. Nah, jadi semuanya itu pertama gurunya harus bagus. Kemudian yang kedua, ya, perlu ada pembuktian. Tadi kan untuk mempertimbangkan sebuah kualitas alat tes, ya. Apakah dengan pertimbangan atau dengan empirik. Nah, ini juga kita bisa lakukan, jadi sehingga objektif nilai tersebut. Nah, untuk tadi ya, penilaian dari rapot, ya makanya terkadang saya ya, kenapa lebih banyak normatif daripada patokan, walaupun patokan lebih mudah, karena tadi ya, agar nilai akhirnya bagus gitu. Ya, agar nilai akhirnya bagus. Karena tadi berdampak tadi, bagaimana yang SNMPTN itu dengan rapot. Ya, nah karena sekarang itu ada penilaian melalui nilai rapot, ya sudah kita pakai aja nilai yang terbaik gitu kan ya, yang sepantasnya sesuai dengan kemampuannya. Sehingga ketika nilai itu kalau misalkan patokan, kita menggunakan penilaian patokan dalam mengisi rapot itu, ya rapotnya jelek-jelek. Ya kan? Nah, apalagi yang humanistik ya, humanistik itu lebih ekstrim. Tidak ada nilai-nilai seperti apa, tidak ada. Misalkan dia baik, dia kurang baik, ya sudah, gitu aja nilainya itu. Ada yang seperti itu, tetapi itu nggak boleh. Kita tidak sesuai dengan standar. Nah, jadi nanti ketika dikonversi dari rapot itu akan sulit. Ya maka sekarang rapot itu ditentukan ya untuk formatnya agar secara nasional tidak sulit. Karena pernah tuh rapot beda-beda. Ya, terjadi format rapot beda-beda. Jadi ketika daftar maupun pilihan rapot yang menilai pusing. Ini yang gimana gitu kan ya rapotnya. Beda-beda. Nah, itu seperti itu. Jadi contoh yang SNMPTN itu pun boleh, tetapi kan di sana bukan menjudgment dia lulus atau tidak. Ya kan? Tapi lebih tepatnya kepada placement. Ya, penempatan dia layak atau tidak. Ya, dia bisa masuk atau tidak ke jurusan yang dituju dari nilai rapot. Tidak menjudgment siswanya, tidak. Jadi ketika SNMPTN menggunakan nilai rapot itu placement, ya. Jadi evaluasi untuk penempatan dari dilihat sebuah dokumen, tidak dites kan? Enggak, hanya di penempatan ini layak bisa masuk atau tidak. Hanya itu saja sebenarnya. Ya begitu ya, Santi ya. Baik, terima kasih Bapak. Ada lagi yang akan bertanya? Saya izin bertanya Bapak. Ya, silakan. Kan dalam proses evaluasi itu ada 3 hal yang berkaitan dengan proses evaluasi gitu. Ada penilaian, ada pengukuran, sama tes. Nah, apakah evaluasi itu akan tetap bisa dilakukan jika dari 3 hal tadi itu ada yang hilang gitu, ada yang tidak ada. Dan Bagaimana satu lagi kira-kira? Pak, tadi yang Oh ya. boleh Pak, satu lagi. Boleh. Tadi di yang jenis evaluasi itu yang non tes itu ada yang PE. Nah, itu apa ya Pak? Mungkin seperti itu. PE. Nah, itu kayaknya kehapus itu.
yang tadi dievaluasi PE kan ya, yang di akhirnya, yang non tes ya. Iya. Iya, itu kehapus. Ada yang kehapus gitu kata-katanya. Jadi kalau yang tadi ya, jadi kalau ada PE, ya itu ada yang kehapus gitu. Nah tadi yang pertama dulu ya, tentang apa? Tadi apa sih, saya lupa lagi ya. Nia, tentang apa nih tadi? Yang evaluasi Pak, kan ada penilaian, pengukuran, sama yang tes. Kalau misalkan Ya, udah. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan ketika kita evaluasi tadi ya, penilaian pengukurannya tidak ada. Nah, ini kan bukan sebuah sistem. Ya, bukan evaluasi penilaian. Pertama, dia bukan sebuah sistem. Tapi mempunyai sistem masing-masing, tapi tidak saling terhubung. Tapi ada hubungannya. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, bukan syarat ya, untuk mendapatkan sebuah keputusan, tentu kita harus ada informasi dulu kan. Masa kita harus memutuskan, wah enggak mungkin ya. Misalkan ketika Anda dilamar, misalkan ya, suatu hari nanti, misalkan Anda dilamar, tiba-tiba Anda menolaknya. Pasti ada pertanyaan kan, kenapa ditolak? Ya kan? Tentu di situ ada informasi. Ini begini. Nah, jadi untuk evaluasi, ya itu harus ada informasi dulu. Jadi tidak boleh kita tanpa pertimbangan apapun ya tiba-tiba tidak lulus. Ya, misalkan ya, kan harus jelas dulu kenapa. Apa yang menyebabkan tidak lulus, itu harus ada informasi dulu. Dan apa yang menyebabkan seseorang itu lulus. Ya kan harus ada informasi. Nah, kemudian jika di dalam untuk mendapatkan informasi di dalam evaluasi, ya harus dilakukannya pengukuran. Ya kan? Baik dalam tes maupun non tes pengukurannya. Jadi alatnya mau tes atau non tes. Begitu. Nah, sekarang bagaimana salah satunya? Ya tidak masalah, misalkan tadi ya yang kasusnya jalur masuk lewat SNMPTN melalui rapot. Itu sudah dilakukan pengukuran, sudah. Ya kan ya? Sudah menjadi informasi, itu bisa dilihat dari rapot, itu ada informasi sehingga bisa membuat sebuah keputusan. Nah, mungkin begitu, seperti itu bisa. Tetapi kalau misalkan kita mentah sama sekali, tidak diukur, tidak ada informasi, tiba-tiba evaluasi, itu tidak boleh seperti itu. Ya, tidak bisa dan tidak memungkinkan. Ya. Contoh. Anda sedang berpuasa. Misalkan Anda sedang berpuasa. Kemudian Anda menilai air ini manis, asam, asin, atau pahit. Bagaimana kita bisa memutuskan bahwa itu manis atau ini? Kan harus ada informasi dulu. Ya kan? Nah, beda dengan tadi, yang tadi ya. Berarti kalau mentah sama sekali, ya kita harus ada alat tesnya, harus ada pengukurannya, ada penilaian, ada evaluasi. Kalau misalkan tadi yang kasusnya SNMPTN tidak dilakukannya tes, tidak dilakukannya pengukuran, tetapi sudah menjadi sebuah informasi sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan. Sudah pahami ya? Baik Bapak, terima kasih. Ya. Nah, nanti untuk konsep inovasi Anda bisa lihat ya, saya rasa sudah komplit, tapi bagaimana sebuah inovasi ini di dalam pembelajaran. Nah, perubahan kurikulum, ya, perubahan kurikulum, kemudian
pembaharuan RPP, pembaharuan bahan ajar, evaluasi, ini termasuk ke dalam sebuah inovasi. Ya, ini termasuk dalam sebuah inovasi. Jadi penting. Karena kenapa? Pendidikan dan pembelajaran itu sangat dinamis. Ya, maka perlu ada inovasi. Nah, berkaitan dengan inovasi kurikulum dan pembelajaran, ini adalah yang harus dilakukan. Karena apa? Perubahan zaman. Nah, kita berganti topik ya sedikit ya. Kalau konsep inovasinya saya rasa Anda bisa membaca. Tapi nah, ini ya, jenis-jenis inovasi kurikulum. Kita pernah kurikulum KTSP, ada kurikulum KBK, kurikulum berbasis kompetensi, ada broad based kurikulum, ada kurikulum sistem ganda, ada kurikulum 2013. Ini adalah sebuah inovasi kurikulum. Ya, kenapa ini dipengaruhi? Ya tentu kan perkembangan ilmu pengetahuan, ya, lonjakan penduduk yang semakin tinggi, ya banyak sekali. Kemudian bagaimana jenis inovasi dalam pembelajaran? Nah ini pembelajaran online ya, sebuah inovasi. Ada pembelajaran berbasis project, ada e-learning, ada media pembelajaran berbasis komputer, ada discovery and inquiry learning, ada penilaian autentik. Wah banyak sekali ya. Ada apa namanya penilaian berbasis online, wah banyak sekali. Itu bentuk inovasi. Ya, oke. Nah, ini bentuk-bentuk dari inovasi terakhir nanti saya cari dulu ada apa enggak ya. Ada sebuah bentuk inovasi ya. Bagaimana pendidikan pada tahun 2050. Nah, terakhir sebagai penutup saya akan share. Nanti bagaimana komentar Anda dengan ini. Terlihat ya? Sorry. Terlihat. Ya, takutnya audionya belum saya aktifkan. Bukan share sound. In the year 2050, continued advancements in technology and in the global experiences of a generation of digital natives will put specialized and customized education within the reach of many more individuals around the world. Therefore, any vision of the learning environments of the future must take information and communication technology, or ICT, into account to some degree, considering the way that people make sense of an always connected, digitalized, networked, and information-based world. In such an information-based world, creativity, or the ability to do different and unique things with the same information, will be essential. A learner's capacity for creativity will be central to remaining economically competitive in this new globally connected society, equally or perhaps even more important than traditional resources of land, tools, and labor skills in determining standard of living. Learners of 2050, having grown up in a time when being a digital native is no longer particularly unique, will have an expectation of personalized, customized experiences in all aspects of life, and education will be no different. Technology will have expanded learners' capabilities for social knowledge creation, collaboration, sharing, and mastery. Creativity will sit at the core of this collaborative learning framework. Collaborative learning will benefit economic, cultural, racial, and religious diversity, inspiring new and creative forms of knowledge creation. Collaborative learning will therefore be more important than ever, as UN projections could see up to 70 million people migrating from poor to rich countries by 2050, bringing with them a host of diverse learning needs and social traditions,
and the global economic balance will have shifted to Pacific Rim nations who will sit at the vanguard of technology innovation. This global demographic evolution and diversity will demand a more flexible and individualized model of education. The individuals who will drive this shift towards personalized learning will themselves be inherently creative, employing innovative and improvisational approaches towards education that will challenge existing institutional structures. Creative learning is more efficiently achieved by a collective effort than by an individual one, as learners will build on each other's ideas to jointly construct and share new ways of understanding and manipulating information to achieve greater and more meaningful knowledge gains and insights. This will require a new model of learning that shifts from the one-directional, one-teacher-to-many students classroom of the past to studio and virtual group learning environments with teachers acting as facilitators or mentors. These new learning environments will employ a host of technologies to facilitate creativity and collaboration, such as video conferencing, telepresence, and holographic conferencing, allowing learners to virtually gather in a single physical place despite actually being in different physical locations, and immersive interactive environments, virtual worlds, and massively multiplayer online games, which will provide goal-oriented collaborative contexts for learning. They will feature tangible computing through the use of intelligent objects, surfaces, and locales which react to user presence. Indeed, these learning environments will not necessarily be tethered to physical brick-and-mortar locations. Instead, learners will use mobile, location-aware technology to interact with smart objects and smart environments in the real world, creating a different kind of immersive learning that appeals to a sense of adventure and investigative inquiry. The use of these technologies, in which the students of the future will already be well versed, will serve to powerfully increase student engagement. Learners in this new model of education will be simultaneously producers and consumers, or prosumers, of information, who guide their own personalized learning by identifying, creating, and drawing on resources that meet their needs. All learners and teachers will therefore need a new set of skills to find and manage information and to efficiently and critically use technology to achieve their individual objective. Hand in hand with the need for new skills, learners and educators will have to creatively reframe how traditional concepts of knowledge authorship and ownership fit in the context of this new social remix culture. The prosumer learners of 2050 will work within an intensified cycle of collaborative and creative production and consumption that will have serious and previously unseen ethical implications regarding fair use, intellectual property, and copyright. As learning environments embrace the move towards collaboration, creativity, and personalization, they will require new forms of individualized assessment, which will be based largely on portfolios of achievement and project-based work. E-portfolios will not merely be virtual archives for showcasing work, but will themselves be interactive, dynamic, public, and socially accessible learning spaces, where learners will demonstrate diverse learning gains in one central place. The traditional approach to assessment, focusing on facts, memorization, and test-taking, does not foster development of creativity and innovation, and will not be relevant to the creative learner. Skepticism about the future of education in a technology-rich society is fairly warranted, as technology has often been used to merely digitize traditional models of learning. In addition, learning institutions have traditionally been slow to adopt change, which is out of step with the rapid change in learning made possible by collaborative technology. However, the future of education will depend on far more than simply the integration of ubiquitous technology, factoring in as well trends towards globalization and social, economic, and cultural diversity, trends that will not simply benefit from, but will demand a shift towards individualized learning programs within collaborative, creative environments. Oke. Ya. Nah, itu bagaimana perubahan sebuah inovasi kurikulum dan pembelajaran. Ya, bagaimana proses pembelajaran nanti kurikulum juga harus sesuai ya, yang memungkinkan dilaksanakan menggunakan perangkat digital. Begitupun pembelajarannya ya ini sudah berubah, semuanya sudah berbasis digital ya, sudah canggih. Nah, itu
diprediksi tahun 2030-2050. Nah, sekarang sudah mulai terjadi ya. Bagaimana online semua kita sudah mulai. Ya. Kemudian setiap siswa terhubung kepada learning management system. Itu sudah terbukti sekarang ini. Ya bahkan mungkin ya di tahun 2030 ke sana ya mungkin tadi teknologi hologram itu sudah mulai bisa digunakan ya, teknologi hologram. Jadi Anda misalkan di kimia mencampurkan bahan-bahan kimia, tidak perlu mencampurkan langsung bahan kimianya, tapi dengan adanya simulasi hologram itu seolah-olah tampak ketika kita dicampurkan itu real. Nah, itu kan teknologi yang lebih canggih ya ke depan itu, ini teknologi hologram. Jadi kalau sekarang misalkan masih ada kita menggunakan layar infocus gitu kan ya, tapi nanti mungkin infocusnya itu dalam berupa hologram 3 dimensi. Jadi masuk kepada dunia metaverse nantinya. Iya. Jadi mungkin nanti metaverse dengan berbasisnya hologram. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Anda sudah paham? Ya. Oke. Baik, jika sudah paham ya, kita cukupkan perkuliahan kita ya. Jadi mudah-mudahan Anda bisa belajar secara lebih dalam ya. Karena materinya sudah ada, Anda belajar, kemudian jangan lupa untuk latihan ya, latihan mengenai persiapan nanti di UAS. Ya, persiapan di UAS. Karena saya pun sampai sekarang belum tahu soal UASnya seperti apa. Ya. Jadi saya juga nggak tahu selama mengajar soal UASnya seperti apa, karena itu dibuat oleh tim MKDK ya. Tim MKDK, sedangkan kita dosen hanya mengajarkan keilmuannya. Ya. Nah, jadi kita tutup perkuliahan ini ya dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Anda semua bisa melaksanakan nanti UASnya dengan baik ya. Dan terakhir yang paling saya lebih senang ya, karena kalau nilai akhir itu ya itu gimana tangan saya ya, yang mengklik gampang sekali ya untuk nilai itu. Tapi yang saya inginkan adalah atau yang saya harapkan dari perkuliahan ini ada manfaatnya. Jadi itu yang paling diharapkan. Oke, jadi mohon maaf jika selama perkuliahan ya ini kurang kita sering ada gangguan ya, karena waktunya di Jumat itu kampus suka ada kegiatan. Dan kebetulan banyak libur sekarang di hari Jumat ya, beberapa kali. Minggu depan sudah kepepet lagi nih Harpitnas ya, hari Kamisnya tanggal merah ya, Jumatnya Harpitnas tuh, hari kejepit nasional. Nah, jadi ini akan nggak tahu, mudah-mudahan ya kemungkinan sih tidak akan libur ya, tidak akan libur. Nah, tapi Harpitnas suka ada kegiatan-kegiatan lain. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi nanti kalau dibuka nilai saya akan langsung upload ya. Jadi nilai setelah UAS keluar nilainya itu saya pasti akan segera menyelesaikan nilai itu, dan saya pastikan tidak ada perbaikan. Ya, karena tidak memungkinkan Anda meminta perbaikan sedangkan saya tidak membawa laptop dan tidak ada di Indonesia. Ya, jadi tidak memungkinkan. Ya, jadi saya harus melaksanakan
rukun Islam yang terakhir. Ya, jadi di Juni saya harus selesai ini di akhir Mei, sehingga di Juni semuanya tinggal penginputan nilai. Nanti penginput nilai bisa bantu staf lah, ya, teknik untuk menginputkan nilainya. Jadi mata kuliah semua, bukan hanya mata kuliah ini, mata kuliah yang saya ampuh, ya tidak ada perbaikan, ya perbaikan dari sekarang. Ya tidak ada perbaikan karena tidak memungkinkan kondisinya. Oke ya, baik kita cukupkan, kita tutup ya. Terima kasih. Nanti kita bisa chat ya lebih lanjut di grup WhatsApp jika ada pertanyaan atau yang kurang dimengerti. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Pak.